Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Insya Allah baik ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PLH untuk kelas 5 dan kita akan menyambung materi di sebelumnya. Materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana eh, pada pertemuan di sebelumnya kita sudah bahas materi per materi yang kemudian berkesinambungan dengan materi yang selanjutnya. Nah, hari ini kita sudah memasuki pelajaran kedua, yaitu hidup sederhana. Nah, sebelum kita lebih jauh menerangkan kita belajar, ada baiknya kalian persiapkan dulu buku tulis, kemudian buku pelajarannya, buku besarnya, dan alat-alat yang sekiranya diperlukan pada saat pelajaran. Apabila ada hal yang perlu dicatat, maka catatlah. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya bisa disimpan untuk dijadikan nanti pertanyaan pada pertemuan berikutnya, atau bisa melalui japri ke Bapak, itu bisa dilakukan pada pertemuan berikutnya juga ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak meminta kalian untuk menyiapkan ada alat tambahan, stabilo. Kalau tidak ada, cukup dengan pensil dan penggaris saja. Untuk apa? Nanti kalian pada saat mengikuti pelajaran ada hal-hal yang kalimat-kalimat asing yang sekiranya kalian belum paham, itu bisa digarisbawahi untuk berhubungannya dengan yang tadi. Kalau ada hal yang nanti perlu dibahas pada pertemuan berikutnya, itu sudah ada di sana. Jadi pada buku yang kalian pegang itu ada istilah-istilah asing atau kalimat-kalimat yang memungkinkan kalian belum memahaminya, itu kalian bisa kasih garis bawah, atau kalau dengan stabilo kalian bisa kasih stabilo. Baik ya. Oke, kita akan lanjutkan materi untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, apabila kita mendengar kata hidup sederhana, tentu kalian juga sepaham dengan Bapak bahwa hidup sederhana itu hidup yang sederhana, yang tidak berlebihan, ya, yang kita mampu untuk memenuhi kebutuhan kita dengan tidak berlebih-lebihan, ya. Nah, dalam hal ini hidup sederhana pada dasarnya sama dengan hidup hemat. Ya, pola hidup sederhana adalah pola hidup sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, nah hidup dalam kesederhanaan itu bukan berarti kita hidup dalam kemiskinan atau berperilaku kikir, bakhil, tidak mau membantu orang lain, tidak peka dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga memahami apa itu pola hidup sederhana, ya? Apa itu hidup sederhana? Ya, kita harus mengenal pola hidup sederhana itu sebenarnya apa dan seperti apa, ya. Pola hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi sekali lagi, hidup sederhana itu adalah hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Meskipun terkadang ada manusia yang mematok ukuran standar hidupnya itu terlalu berlebihan, ya, tidak disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya kita akan merasa terus-menerus kesulitan dan merasa kekurangan untuk memenuhi standar kehidupan itu. Ibaratnya lebih besar pasak daripada tiang, ya. Pasak, kalian tahu kan pasak itu kalau kita camping tuh untuk menancapkan atau menambatkan tali di tanah itu pakai pasak, ya. Itu pakai pasak itu ukurannya kecil. Nah, diibaratkan pasak itu adalah kebutuhan pokok kita, sedangkan yang dikeluarkan, yang dipakai, ya, untuk memenuhi standar kehidupan kita itu tiang segitu besarnya gitu. Tiang yang besar itu diibaratkan
kebutuhan yang tidak terlalu penting sebenarnya, tetapi biaya dan hal-hal yang untuk memenuhinya itu lebih besar tiang daripada pasak ini yang pokok gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Dengan berperilaku hidup sederhana dalam segala hal akan membuat diri kita itu tidak menjadi sombong, tidak akan menjadi ujub gitu. Dan tidak juga akan membuat kita jadi tidak peka dengan kehidupan di sekitar kita gitu. Tapi sebaliknya, dengan berperilaku sederhana justru akan membuat kita lebih, istilah ininya lebih merakyat gitu. Kita akan lebih peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Dengan senang hati kita juga mau membantu, ya, dengan kepekaan diri kita, dengan kepekaan sosial kita. Ketika satu waktu ada orang atau ada sekelompok orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan, itu dengan cepat kita melakukannya dengan tidak ada tendensi apa-apa, ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya saja ketika kita berpakaian tidak yang harus mewah-mewah gitu, yang biasa saja, yang paling penting bersih, kemudian kita nyaman memakainya, kemudian orang yang melihatnya juga tidak kemudian jadi istilahnya ilfil gitu ketika pakai pakaian, ih kok kayak gitu sih gitu. Tidak kotor, rapi, ya. Jadi orang yang melihat kita itu ketika berpakaian tidak kemudian menimbulkan, kok kayak gitu ya pakaiannya, kok kayak gitu ya cara berdandannya dan lain sebagainya, ya. Jadi kita berupaya untuk menerapkan pola hidup sederhana ini dalam artian bukan menunjukkan bahwa kita hidup kekurangan, kita tuh orang miskin, bukan, ya. Meskipun kita mampu, tetapi kita bisa menyesuaikan. Jadi jangan sampai seperti tadi bahasa yang menyebutkan besar pasak daripada tiang, itu harus kita hindari, ya. Nah, tadi cara berpakaian tadi sudah disebutkan. Yang terpenting bersih, harum, rapi, kemudian kita nyaman memakainya, kemudian orang juga melihatnya juga akan senang gitu. Kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya kalian mendapat undangan nih dari teman kalian yang mengadakan tasyakur binikmah misalnya. Tidak mungkin juga kalian datang ke sana memakai seragam sekolah, ya kan? Nah, tentu memakai pakaian yang sesuai untuk kegiatan yang diadakan oleh teman kita tersebut, ya. Nah, kalau kita tadi memperhatikan, berarti pola hidup atau prakteknya hidup sederhana di kehidupan kita sehari-hari itu dimisalkan, yang pertama berpakaian itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian ketika kita menggunakan uang kita itu sesuai dengan yang dimiliki, uang yang dimiliki oleh kita, dan kebutuhan disesuaikan juga dengan jumlah uang yang kita punya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian kalau ke sekolah nih jaraknya tidak terlalu jauh, ada baiknya kamu jalan kaki, atau kalau misal pakai kendaraan, pakai sepeda, jangan pakai kendaraan bermotor. Tapi sekali lagi, kalau jarak antara rumah dan sekolah itu tidak terlalu berjauhan, terkecuali kalau misalnya jaraknya jauh, ya. Nah, kita lanjutkan. Setiap orang itu memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda tentunya, ya. Kebutuhan manusia itu secara umum itu dibagi menjadi 3, ya, menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu apa sih? Primer, ya.
Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang diperlukan manusia, yang diperlukan oleh kita. Ya. Nah, misalnya kalau yang termasuk apa ya? Kebutuhan primer itu di manusia ada sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu tempat kita berteduh atau tempat kita tinggal. Ya, jadi diingat ya, kebutuhan primer manusia itu kebutuhan pokok, ya, primer atau kebutuhan pokok itu ada 3 juga. Jadi ada sandang, pangan, papan. Sandang pakaian, pangan makanan, dan papan tempat tinggal. Ya. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Tadi primer, sekunder, tersier. Primer sudah ya, sandang, pangan, papan. Kemudian sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan tambahan yang diperlukan oleh manusia. Ya, kebutuhan tambahan jika pemenuhannya tidak bisa dilakukan pada saat itu, misalnya ditunda dulu, itu tidak akan berakibat fatal bagi manusia itu sendiri, bagi kita itu. Jadi kebutuhan yang memang bisa ditunda, ya. Jadi kebutuhan tambahan yang apabila tidak dilaksanakan itu tidak mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi manusia. Kemudian ada primer, sekunder, tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu penting, dan pelaksanaannya bisa dilakukan kapan-kapan. Ya, misalnya piknik, ya, bertamasya, kemudian nonton film ke bioskop. Lagian kalau sekarang film di televisi juga udah ini ya, sudah bisa lah gitu ya. Jadi itu bisa nanti dilaksanakan lain waktu, kapan-kapan, dan tidak terlalu penting dan tidak mempengaruhi kepada kita. Ya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi Bapak sebutkan, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, bagi pelajar, bagi kalian, kira-kira apa saja ya? Nah, bagi seorang pelajar, pakaian seragam, peralatan dan perlengkapan alat tulis termasuk kebutuhan primer. Itu bagi pelajar, ya. Komputer, mainan itu menjadi kebutuhan sekundernya, ya. Kemudian berekreasi, berjalan-jalan dan menonton film yang tadi Bapak sebutkan itu menjadi kebutuhan tersier, ya. Seperti Bapak sebutkan tadi, kebutuhan tersier misalnya menonton atau piknik itu bisa dilakukan kapan-kapan, ya, sesuai dengan budget yang ada. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, ya sekunder juga misalnya bisa terpenuhi, kemudian baru yang tersier, jalan-jalan, piknik dan lain sebagainya itu bisa dilakukan jika ada. Kalau tidak ada pun jangan menjadi kemudian dipermasalahkan, nonton di televisi aja, ya. Oke. Pemenuhan setiap kebutuhan itu harus disesuaikan dengan anggaran atau biaya yang ada. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misal kebutuhan kita itu coba dilihat yang lebih utama yang mana, yang bisa ditunda yang mana, yang kira-kira nanti bisa dilakukan kapan-kapan itu yang mana. Jadi jangan sampai pengeluaran atau biaya yang diperlukan itu melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, daripada kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa dilakukan nanti atau dipersiapkan nanti itu yang diutamakan, itu yang salah, ya. Nah, meskipun pada kenyataannya kebutuhan-kebutuhan primer bagi kalian pelajar itu masih dipenuhi oleh orang tua, ya. Kebutuhan tadi disebutkan seragam, peralatan sekolah dan lain sebagainya itu masih dipenuhi oleh orang tua. Makanya kalian harus baik-baik sama orang tua, kalian harus
merasa punya rasa empati kepada orang tua kalian, karena mereka berupaya keras untuk membantu kalian mewujudkan segala keinginan kalian, terutama untuk belajar kalian. Ya, baik, itu tentang kebutuhan-kebutuhan. Jadi sekali lagi, kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang primer itu ada sandang, pangan, papan. Ya, sedangkan sekunder itu kebutuhan tambahan saja yang bisa dilakukan kapan-kapan. Termasuk juga tersier, itu sifatnya tidak wajib untuk bisa dilakukan atau dilaksanakan. Nah, berikutnya, bagaimana perilaku hidup sederhana di semua lingkungan? Kita ada 3 ya yang harus diperhatikan. Pola hidup sederhana di semua lingkungan. Yang pertama, perilaku hidup sederhana di lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan masyarakat terkecil. Ya, lingkungan masyarakat terkecil. Kemudian penerapan hidup sederhana itu harus dimulai dari keluarga dulu. Ya, dari lingkungan masyarakat yang terkecil itu. Misalnya, contoh penerapan hidup sederhana di lingkungan di lingkungan keluarga, menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan, kemudian membelanjakan uang untuk keperluan yang dibutuhkan, ya, kemudian membiasakan diri untuk menabung, walaupun pakai kaleng bekas atau apapun yang bisa dibuat untuk menjadi celengan, ya, nggak jadi masalah, asal menyimpannya di tempat yang aman, jangan di mana aja, ya. Kemudian yang berikutnya, selalu bergotong royong untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga. Ya, ketika berada di rumah, kalian tidak segan-segan untuk membantu orang tua kalian bangun tidur, bereskan tempat tidur, pergi mandi, kemudian bantu-bantu cuci piring atau mengepel, ya. Apalagi saat ini kalian lebih banyak di rumah, ada banyak kesempatan kalian untuk membantu orang tua kalian, ya. Nah, itu perilaku hidup sederhana di lingkungan keluarga. Kemudian perilaku hidup sederhana di lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah merupakan tempat kita belajar dan berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Ya, penerapan perilaku hidup sederhana itu harus dilakukan juga di sekolah ternyata. Ya, misalnya saja ada beberapa contoh, ada 5 contoh yang bisa kita lakukan atau kita lihat sebagai perilaku hidup sederhana di sekolah. Pertama, tidak menggunakan perhiasan secara berlebih-lebihan. Lagian ngapain ke sekolah pakai kalung emas yang pakai gelang emas, pakai anting gitu ya. Itu selain tidak menunjukkan hidup sederhana, juga mengundang kejahatan. Ya, sudah berapa kali tuh, sering kali ada anak yang menggunakan perhiasan sedemikian, itu kemudian diculik, kemudian perhiasannya diambil. Iya, kalau cuma perhiasannya yang diambil, bagaimana kalau kemudian ada terjadi hal-hal yang lebih dari itu? Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian selalu memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Ya, tidak membawa barang-barang mewah yang berharga mahal. Kemudian tidak berganti-ganti memakai peralatan tulis-menulis kecuali jika telah habis atau rusak. Yang terakhir, membiasakan membawa bekal makanan dari rumah. Selain terjamin, pasti yang dibuatkan oleh orang tua kalian itu adalah makanan-makanan yang sehat, yang terjamin, ya, terjamin kebersihannya, kemudian kebutuhan-kebutuhan zat-zat yang di dalamnya juga masih bagus, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perilaku hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Ada juga ternyata, ya. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan sosial terbesar bagi kita yang memerlukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Di lingkungan masyarakat kita dapat menjumpai berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya saja suku bangsanya, kemudian budayanya, kemudian juga
kepercayaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu perilaku hidup sederhana juga harus diterapkan nih di lingkungan masyarakat. Agar apa? Agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Kenapa sampai ketertiban dan keharmonisan? Coba kalian bayangkan kalau ada orang yang di lingkungan masyarakatnya merasa dirinya paling kaya, kemudian dengan serta merta dia berlaku tidak bagus dan tidak terpuji, apakah akan tercipta keharmonisan? Tentu tidak. Ya. Nah, ada 3 contoh nih perilaku hidup sederhana di masyarakat. Yang pertama, tidak memamerkan kepada tetangga sekitar terhadap barang-barang yang baru dibeli. Baru beli motor misalnya, motor GP baru beli, datang di temong-temong gitu ya, diperlihatkan ke orang-orang atau ke tetangga-tetangganya. Pakai motornya seenaknya. Itu tidak bagus. Kemudian saling menolong dengan tetangga sekitar. Ya, di masyarakat kita itu kalau misalnya ada sesuatu musibah gitu ya, pasti yang akan pertama kali menolong itu adalah tetangga-tetangga kita dibanding dengan saudara-saudara kita. Kalau kebetulan saudara-saudara kita jauh, maka yang pertama kali menolong itu adalah tetangga-tetangga kita. Ya. Kemudian selalu menggunakan barang-barang atau perlengkapan rumah tangga buatan dalam negeri. Kan ada tuh ya iklannya, cintai produk-produk Indonesia. Ya, nggak perlu disebutkan itu mah ya. Itu beberapa hal berkaitan dengan perilaku hidup sederhana di masyarakat. Nah, ketika itu bisa dilaksanakan, maka apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita wujudkan itu adalah kembali kepada bagaimana kita menghargai pola hidup sederhana. Bagaimana itu pola hidup sederhana? Ya, pola hidup sederhana lebih baik dibanding dengan pola hidup mewah. Meskipun mungkin oleh sebagian orang melihat, wah kalau hidup mewah itu enak ya, kalau mau apa-apa tinggal ngomong aja udah ada depan mata. Mau ini, mau itu, mau makan apa, dari mana, seperti apa, banyaknya segimana, tinggal telepon saja, tinggal bilang saja itu sudah tersedia. Meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu. Coba kalian lihat ada masyarakat, ada warga yang tergolong orang-orang yang punya kekayaan, tetapi ketika mau makan saja mereka rela mencari makanan-makanan ke tempat-tempat yang sebenarnya kalau dilihat nggak layak buat mereka. Jadi pada kenyataannya dengan bisa memenuhi apa yang diinginkan, makan seadanya ya, dengan keluarga, itu akan lebih mampu memenuhi keinginan kita. Ya. Nah, kemudian dari pola hidup sederhana bisa pula dikatakan sebagai pola hidup hemat. Pelaksana pola hidup hemat itu yaitu dengan cara mencukupi kebutuhan kita dengan wajar tanpa berlebih-lebihan. Ya, insya Allah kebahagiaan itu bukan diukur dari banyaknya harta atau seringnya kita piknik dan lain sebagainya, bukan. Tetapi apa yang kita butuhkan, kebutuhan pokok yang kita perlukan itu bisa terpenuhi dengan tidak berlebih-lebihan. Ya, dari menghargai pola hidup sederhana maka akan muncul pribadi hidup sederhana. Ya, jadi pribadi hidup sederhana itu dia tidak segan-segan untuk hidup dengan tidak bermewah-mewah, tidak berlebih-lebihan gitu. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pribadi hidup sederhana. Tidak merasa malu untuk berperilaku hidup bersahaja, sederhana. Kemudian merasa bangga karena mampu hidup sederhana. Kemudian mampu menahan keinginan untuk membeli barang secara berlebihan. Kemudian konsisten dalam melaksanakan hidup sederhana. Yang terakhir, tidak mengharapkan pujian karena berperilaku hidup sederhana. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu. Karena apa? Dengan melaksanakan pola hidup sederhana ini, maka
ada banyak hal yang kemudian bisa diambil menjadi satu manfaat yang besar bagi kita. Ya. Nah, apa manfaat hidup sederhana? Yang pertama, hidup akan terasa lebih nyaman, lebih aman dan tentram. Berikutnya, mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat di luar. Ya, dengan masyarakat di sekitar. Kemudian melatih kepedulian sosial, rasa empati kepada orang lain yang mempunyai mungkin secara ekonomi berada di bawah kita, ya. Kemudian menghilangkan kesenjangan sosial, ya. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut itu akan akan menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan sosial kita di masyarakat, ya. Tapi seperti tadi Bapak sampaikan, ternyata ada hambatan dalam penerapan hidup sederhana itu. Seperti apa? Perilaku sederhana mendatangkan banyak manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang muncul hambatan-hambatan yang berasal bukan dari luar, tapi ternyata dalam diri kita. Misalnya saja, ada beberapa nih hambatan yang merintangi perilaku hidup sederhana. Pertama, selalu merasa tidak puas terhadap apa yang dimiliki, ya. Jadi kita sudah punya motor nih, tapi motor saya tuh sepertinya ketinggalan zaman deh. CC-nya kecil, kemudian kalau misalnya jalan lambat dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu masih punya sifat serakah. Kenapa? Setiap hal yang berkaitan dengan tadi. Jadi ketika kita merasa bahwa tidak merasa puas, kemudian berhubungan juga dengan sifat serakahnya kita gitu. Sifat serakah itu bisa kita tekan sebenarnya, ya, kalau kita sudah bisa memahami bagaimana pola hidup sederhana, ya. Nah, kemudian yang terakhir, melaksanakan pola hidup sederhana, ya. Itu ada beberapa, Bapak sebutkan saja dua hal yang sebagai implementasi atau penerapan pelaksanaan pola hidup sederhana. Hemat dengan kebutuhan dan hemat dalam membelanjakan uang. Banyak hal sebenarnya yang bisa dibuka tentang bagaimana pelaksanaan hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dua hal ini saja sudah mewakili sebenarnya, hemat dengan kebutuhan dan menggunakan uang dengan sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak sekalian, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk materi PLH hari ini. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas. Untuk lebih mendalami lagi materi yang sudah disampaikan di halaman 27. Nah, bisa dilihat ada aku tahu. Jadi di sana ada tugas kalian membuat daftar kebutuhan kamu sehari-hari dan coba kamu membuat daftar kebutuhan sesuai dengan keseharianmu. Misalnya contoh kebutuhan sekolah, bermain, dan kebutuhan di rumah. Dibuat di kertas folio, ya, buat tabel. Tabelnya sudah ada contohnya di sini. Kamu tinggal buat seperti halnya contoh di sini. 3 kolom, nomor, nama kebutuhan, kemudian jenis kebutuhannya. Nah, jenis kebutuhannya itu termasuk yang primer, yang sekunder, atau tersier. Yang utama, yang tambahan, atau tambahan yang bisa dilakukan kapan saja. Ya, itu kamu buat, silahkan di kertas folio, ya. Nah, kebutuhannya itu kamu buat 10 saja. 10 kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan bermain, dan kebutuhan di rumah. Baik ya, itu silahkan kamu kerjakan. Sekali lagi di kertas folio bergaris. Tapi kalau misalnya kamu mau buat dengan
komputer juga boleh ya. Terus di print, dikasih nama, identitas kalian, nama, kelas, kemudian tanggal pelaksanaan atau dikerjakannya ya. Setelah itu kalian juga bisa lihat di halaman 30 ya. Aku lakukan. Nah, di sini mengamati perilaku sederhana. Lakukan kegiatan pengamatan di lingkungan sekolah. Kalau di sekolah kan belum ini ya. Pasti di rumah saja. Di rumah berkaitan dengan perilaku hidup sederhana. Misalnya mematikan lampu kamar, kamar mandi, kamar tidur, ya. Dan menggunakan air, di keran dimatikan, keran dihidupkan dan lain sebagainya. Itu juga kamu kerjakan di kertas folio bergaris ya, sesuai dengan contohnya di halaman 30 ya. Kalau ini ada 4 kolom: nomor, perilaku hidup sederhana di rumah, perilaku hidup sederhana di sekolah, lalu keterangannya. Kalau di sekolah, sejauh yang kamu tahu sajalah apa yang sering dilakukan di sekolah berkaitan dengan pola hidup sederhana ya. Itu silakan dikerjakan, berarti halaman 27 ya, kemudian halaman 30. Itu saja anak-anakku sekalian untuk materi PLH hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya dan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan semangat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker jika keluar, rajin cuci tangan, dan kemudian jika tidak ada kepentingan apa-apa, lebih baik kamu tinggal di rumah. Itu saja, terima kasih anak-anakku sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.